Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadza nabil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqullah wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u umara'akum tadkhulu jannata rabbikum. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan rasa syukur kita menjadi pembuka dalam kesempatan ibadah kita pada siang hari ini. Syukur yang sesungguhnya bukan hanya sekedar pengakuan dalam hati, bukan juga sekedar ucapan lewat lisan, tapi syukur yang sesungguhnya adalah kita pergunakan dan kita pakai semua yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan rencana Allah menciptakan kita, yaitu kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Maka mudah-mudahan hadirnya kita, kumpulnya kita, dan duduknya kita bersimpuh menghadap Allah Subhanahu wa taala ke arah kiblat, mudah-mudahan bentuk syukur yang sesungguhnya karena kita bawa nikmat-nikmat Allah pada siang hari ini. Kita punya kuat, Allah kasih. Kita punya sehat, dikasih juga sama Allah. Kita punya waktu, dikasih punya pula sama Allah. Kita pergunakan waktu yang kurang lebih setengah jam ini dalam rangka ibadah kepadanya. Mudah-mudahan bentuk syukur kita yang Allah catat pada hari ini dengan ibadah kita pada siang hari ini untuk sholat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada qudwah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mari kita tetap pertahankan kebanggaan kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Karena sadar atau tidak, dan apakah tahu atau tidak, mungkin kita pun kadang-kadang ada yang tidak tahu bahwa ternyata Nabi SAW telah menyampaikan sebuah jaminan. Beliau mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umatku akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang menolak. Qila man ya'ba ya Rasulullah, ditanyakan siapakah yang menolak itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku dialah orang yang akan masuk surga, dan siapa yang bermaksiat itulah orang yang enggan masuk surga. Jadi selama kita berusaha terus menjadi hamba-hamba Allah dan menjadi umat Nabi Muhammad yang selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, maka jaminan surga sudah ada di pundak kita semua. Yakin, seyakin-yakinnya, jangan ada keraguan. Asal kita tetap berbangga dan tetap menjadi umat Nabi Muhammad SAW dan kita taat kepada beliau. Ya kan, karena Allah pun memerintahkan seperti itu. Qul atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Katakanlah oleh Muhammad, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, juga taatlah kepada pemimpin-pemimpin kalian. Masyaallah muslimin jamaah rahimakumullah. Sebelum saya lanjutkan
Inti khutbah pada siang hari ini, saya ingin ingatkan dan mengajak semua kita untuk meluruskan kembali niat kita, karena saya suka ada rasa khawatir, dan itu memang nyata dan kita akui. Hati itu adalah disebut kolbun. Kolbun itu bolak-balik. Qallaba yuqallibu itu dibolak-balik. Nah, bolak-baliknya hati itulah kadang-kadang kita tidak sadar. Dari rumah, di tempat kita masing-masing niat lillahi ta'ala, tapi mungkin ketika di jalan ketemu orang yang kita hormati, kita segani, hati agak berubah dikit. Kali dia muji aku adalah ahli ibadah, aku rajin ibadah. Nah, diantaranya seperti itu, khawatir boleh jadi akan terjadi pada hati kita. Maka saya mengajak diri saya dan hadirin semua untuk meluruskan kembali hadirnya kita, duduknya kita bukan untuk itu, bukan karena dipuji orang, bukan karena yang lain-lain, tapi satu tujuannya, ingin atau mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ajakan saya yang pertama. Yang kedua, tentunya khatib berkewajiban mengingatkan dirinya dan jamaah semua untuk selalu mempertahankan takwa. Selanjutnya meningkatkan takwa. Bahkan kalau memang ada kesempatan bisa menyempurnakan takwa, tapi kita nggak bisa sempurna. Kalau takwa ditingkatkan, mudah-mudahan bisa, karena takwa adalah dengan melaksanakan perintah Allah dan jangan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa amanat ini penting disampaikan? Karena Allah sendiri mengabarkan, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddatil muttaqin. Dan bersegeralah Anda kepada ampunan Rabb Anda dan kepada surga yang surga tersebut luasnya seluas langit dan bumi, dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa. Begitu pula Nabi mengatakan bahwa aksaru ma yudkhilul jannah taqwallahi wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan orang ke surga adalah takwa kepada Allah dan baik akhlak. Kalau tidak ada dalam benak kita keinginan ke surga, ngapain kita untuk duduk di sini? Untuk itulah mengingatkan, menyadarkan kita, mari kita sama-sama tingkatkan takwa kita kepada Allah, karena dengan takwa itulah kita pun akan bersama terus di surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Khutbah saya mungkin mudah-mudahan 15 menit gak terlalu lama ya. Saya ingin kasih judul kemampuan tanpa kemauan akan menjadi penyesalan yang tidak berkesudahan. Itu temanya. Kenapa akan disinggung masalah kemampuan? Karena kemampuan itu yang kita dapatkan adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, dan atas dasar kemampuan itulah adanya taklif, adanya beban tugas dari Allah kepada kita. Karena kalau tidak punya kemampuan, otak tidak waras, pikiran tidak cerdas atau pikiran tidak normal, kemudian masih bayi, masih kanak-kanak, atau orang yang terganggu jiwanya karena jadi gila dan segala macam, itu tidak ada kewajiban, tidak ada taklif. Nah, ketika otak kita sehat, ya, waktu juga ada, akan dikasih umur, tenaga juga punya karena jadi kita sebagai anak muda atau para remaja, kemudian harta punya, ilmu punya, ingat itu adalah berarti kita memiliki kemampuan. Kalau tidak punya kemampuan, contohnya haji pun tidak diwajibkan bagi orang yang tidak punya biaya ongkos untuk berangkat ke sana. Salat pun ternyata kalau tidak bisa sambil berdiri, maka sambil duduklah. Kalau tidak bisa sambil duduk, maka sambil berbaring. Dan itu adalah berdasarkan kemampuan. Nah, dari mana kita berangkat? Pertama, Allah mengingatkan kita semua. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah telah mengeluarkan kalian dari rahim ibunda kalian tidak tahu apa-apa. Kita nggak punya apa-apa dan tidak tahu apa-apa. Terus Allah memberikan modal dasar. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah jadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan dan hati agar kalian bersyukur. Syukur yang sungguhnya tadi saya singgung, pergunakan tuh telinga, pergunakan tuh mata, pergunakan hati dan pikiran kita yang sehat dalam rangka ibadah kepada Allah. Itulah namanya syukur yang sesungguhnya. Nah, ternyata kita pun setelah diberikan kesempatan hidup, diberikan modal dasar pendengaran, penglihatan dan hati, selanjutnya kita dibesarkan, didewasakan, dikasih rezeki dan segala macam oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jangan dianggap itu akan lewat begitu saja, dinikmati begitu indahnya mendapatkan dunia ini, terus lalai dan abai terhadap apa yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya kemampuan apa? Umur, itu yang pertama. Dikasih waktu hidup. Jangan dianggap itu lewat begitu aja, nggak akan ada pertanyaan tentang umur. Karena Nabi bersabda, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba. Tidak bergerak dua kaki manusia, maksudnya anak Adam, nanti ketika dibangkitkan di padang mahsyar, melainkan akan ditanya tentang 4 hal. An umrihi fima afnah, tentang umurnya dipakai apa itu umur. Memang beda-beda, tapi tetap yang pendek umurnya ditanya tentang umurnya, apalagi yang panjang umurnya ditanya pula tentang apa saja yang dilakukan oleh orang tersebut setelah diberikan umur yang cukup panjang. Tapi berbahagialah bapak dan saudara sekalian yang memiliki atau kesempatan yang panjang dari Allah bisa hidup di dunia ini. Mungkin 60 tahun, 70 tahun, sampai 90 atau sampai masih sadar di usia sekian. Ketika tetap beribadah kepada Allah, Nabi ngasih kabar gembira kepada kita semua, khususnya bapak dan saudara sekalian yang memiliki umur yang dikasih umur panjang. Nabi bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah yang dikasih panjang umurnya dan amalnya baik. Jadi ibadah masih tetap dijalankan walaupun sudah sepuh. Yang penting sehat, pikirannya tidak terganggu. Kemudian masih bisa berjalan ke masjid, masih bisa hadir di majelis taklim, masih bisa silaturahim, masih bisa mendapatkan wajangan-wajangan, nasihat-nasihat memperbaiki diri. Maka orang semacam itu, kata Nabi, khairun nas, sebaik-baik manusia, mantola umruhu, yang umurnya panjang, wahasuna amaluhu, dan amalnya baik. Yang kedua yang akan ditanya adalah kemampuan kita berupa kekuatan badan, karena disebutkan dalam sabda Nabi tadi, wa an syababihi fima ablah, dan waktu mudanya itu, waktu muda dipakai apa, sampai waktu muda menjadi jompo, menjadi payah, menjadi istilahnya berkurang kekuatannya, dipakai apa selama masih muda. Tapi ada kabar baik dan kabar gembira bagi para pemuda. Ketika dia masa mudanya dipergunakan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa pemuda semacam itu akan mendapatkan naungan. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nanti. Nabi mengatakan di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan tersebut adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita udah sepuh, udah tua, tetap akan ada pertanyaan, di masa muda kita dipakai apa itu masa muda? Apakah perlu bersedih gara-gara kita masa muda belum ibadah kepada Allah? Enggak perlu. Apakah perlu kita putus asa gara-gara banyak dosa? Enggak perlu. Karena orang-orang yang akan menjadi calon surga itu bukan orang tanpa dosa, tapi orang yang pernah berbuat dosa, suka berbuat dosa, tapi ketika dia berbuat dosa segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bertaubat, orang yang beristighfar dari dosanya, kaman la dan balahu, seperti tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Berbahagialah kalau kita masih punya kesempatan bertaubat. Segera bertaubat kepada Allah SWT. Sekelam apapun masa lalu kita, tetap kita tidak akan putus asa. Karena Allah, sekalipun Allah itu adalah punya adab atau memiliki adab yang sangat dahsyat, sangat mengerikan, tapi Allah juga adalah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun serta Maha Penyayang. Yang ketiga, kita punya ilmu. Dikasih juga dari ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita punya telinga, punya mata, dan punya pikiran yang sehat, bisa menyerap ilmu tersebut. Tapi ingat, ilmu tidak akan lewat begitu saja. Akan ditanya pula oleh Allah Subhanahu wa taala an ilmihi fi ma amila bihi. Tentang ilmunya akan ditanya, dipakai apa itu ilmu? Ilmu yang mana? Terserah. Allah tidak pernah membedakan antara satu ilmu dengan ilmu yang lain. Selama ilmu tersebut mengandung kemaslahatan bagi umat manusia di dunia, apalagi kemaslahatan sampai di akhirat seperti ilmu agama, tetap dia akan mendapatkan pahala. Kita bisa nyaman beribadah di Masjid Al-Muhajirin ini dengan arsitek seperti ini, ditambah dengan udara, AC dan segala macam. Itu adalah hasil dari ilmu yang ada di tengah-tengah kita.
ilmu arsitektur, ilmu elektronik dan segala macam, sampai kita bisa nyaman, termasuk kita bisa mendengar khutbah di depan ini padahal ada bapak dan ada saudara ada yang belakang, mungkin kalau ngomong tanpa pengeras suara mungkin nggak kedengaran, tapi dengan teknologi dan ilmu pengetahuan bisa didengar oleh semua. Jadi ilmu apapun selama di belakangnya ada kemaslahatan, kemanfaatan dan kebaikan buat umat manusia, ilmu tersebut akan bermanfaat dan akan dapat pahala. Jangan punya anggapan, Pak Ustadz saya makan arsitek doang, Pak Ustadz saya mah ahli elektronik, apakah saya bisa masuk surga? Sama kesempatannya. Ketika dia bisa menciptakan alat seperti ini, dipakai dalam rangka pengajian, dalam rangka mendengarkan suara orang yang berpidato ataupun ngaji baca Quran, selama itu akan mendatangkan manfaat, dan manfaat tentu akan di belakangnya mendapatkan pahala. Namun sayang, kalau punya ilmu ngitung, ternyata utak-atik angka dan anggaran sehingga akhirnya dia bisa korupsi bermiliaran, tetap itu ilmu walaupun pintar dalam bidang tersebut akan ditanya oleh Allah, dipakai apa itu ilmu? Apakah dipakai nyuri? Pakai menggerogoti kekayaan negara dan segala macam, itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ini kita pun jangan sampai salah. Kita akan ditanya an malihi, tentang hartanya, min aina iktasabahu, dari mana tuh harta didapat, wa fima anfaqah, dan kemana tuh harta diinfakkan. Infak dalam bahasa asalnya adalah kemana tuh harta dipakai. Bayangan kita infak itu fisabilillah saja dalam sisi positif, dalam sisi berkaitan dengan keibadahan dan keagamaan. Ternyata Allah berfirman, waladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Orang kafir itu menginfakkan hartanya dalam rangka menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi infak mananya umum, bisa infak fi sabilillah, bisa infak fi sabili syaitan, fi sabili syaitan. Infak beli narkoba sama, itu infak bahasa aslinya. Infak bisa pakai orang miskin, bisa dikasih hamba sahaya, bisa diberikan fisabilillah, bisa juga infak diberikan kepada keluarga. Itu namanya infak kata Nabi. Dan terbesar pahalanya kata Nabi, dinarun anfaqtahu ala iyalik, 1 dinar yang kau infakkan diberikan kepada keluargamu. Nah, itu akan ditanya, ternyata datangnya dari mana tuh harta, keluarnya dari mana. Tapi maaf, kalau harta itu muncul dan datangnya di cara yang haram, maka mustahil akan disalurkan dengan cara yang halal. Kalau harta itu hasil jual beli narkoba, mana mungkin datang ke pengurus masjid mengatakan, Pak, saya nyumbang ke masjid ini 1 miliar, tahu-taunya dari laba jualan narkoba. Mustahil dan sangat mustahil. Pasti sumbernya haram, keluarnya para yang haram. Itu sudah sunatullah. Insya Allah sumber yang halal, bapak yang hari ini hadir membawa rezeki sedikit apapun itu, pasti itu dan halal sumbernya, insya Allah akan masuknya ke tempat yang halal pula. Dan semuanya akan ditanya. Untuk itulah pernah Umar, saking mengerikannya pertanyaan itu, dan biasanya orang sakaratul maut akan diperlihatkan apa saja yang akan dihadapi setelah kematiannya, Umar sampai berdoa, Allahumma ja'alni kafafa, ya Allah, kenapa enggak kau jadikan aku ini orang yang bisu, tuli, lumpuh, nggak bisa ngapa-ngapain. Gara-gara Umar hebat fisiknya, Umar pinter, Umar pemberani, Umar punya ilmu, Umar menjadi sahabat Nabi dan kepercayaan Nabi pula, Umar diangkatlah jadi khalifah. Tapi pertanyaan di belakang khalifah tersebut, Umar merasa takut. Sampai Umar mengatakan, aku takut ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau ada keledai di Irak, jauhnya luar biasa kan dari Madinah. Ada keledai di Irak yang tergelincir dan aku tidak menyuruh gubernur di sana untuk meratakan jalan yang biasa dilewati keledai tersebut. Aku takut ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Karena keledai itu kebiasaannya kalau terprosok satu lubang, besok terprosok lagi di situ. Maka caranya betulin tuh tempat yang kemarin keledai jatuh, betulin, baru keledai akan aman lalu lalangnya. Nah, sampai sejauh itu Umar mengatakan, karena punya kemampuan aku akan banyak pertanyaan, kenapa ya Allah tidak kau jadikan aku ini orang yang bisu, tuli, lumpuh, nggak bisa ngapa-ngapain. Karena pertanggungjawaban ketika orang sudah punya kemampuan, tapi kemampuannya apalagi tidak dipakai dalam rangka ibadah kepada Allah, betapa berat pertanyaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya judul khutbah saya, kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Apa itu? Waktu, umur, kedua masa muda dan kekuatan, ketiga ilmu kita, dan keempat harta kita. Itu kemampuan Allah berikan kepada kita.
LPJ-nya, laporan pertanggungjawabannya di depan Allah, itulah banyak banget. Kalau tidak dipakai dalam rangka ibadah kepada Allah semuanya itu, maka akan menjadi penyesalan yang tidak berkesudahan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu alal mab'uusi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jelas insyaallah yang saya sampaikan di khutbah yang pertama. Jadi dari sekarang kita berpikir kembali. Jangan sekali-kali kita mengabaikan waktu. Pas adzan berkumandang, oh aku masih punya waktu nih. Bayangkan kalau waktu atau umur kita dicabut menjelang adzan keburu meninggal dunia, atau mau sholat tidak karena dilalaikan ternyata tiba-tiba meninggal dunia, itu bayangan kita. Sehingga kapanpun adzan berkumandang, sebelum lewatlah usia kita, maka kita segera laksanakan ibadah kepada Allah. Kapanpun ada kesempatan berinfak, bersedekah sebelum harta dicabut sama Allah, segeralah lakukan. Kapanpun kita punya ilmu yang bisa dimanfaatkan, segera manfaatkan. Jangan sampai ilmu hanya jadi pertanyaan di depan Allah, ternyata di dunia hanya dipakai untuk bangga-banggaan, jadi sarjana S1, S2, S3, tapi ternyata ilmunya tidak dipakai untuk pemanfaatan maslahat dan kemaslahatan manusia. Itu semua akan jadi pertanyaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang masih muda, janganlah lalai atas masa mudanya, karena ternyata masa muda pun akan ditanya. Tinggal isilah masa muda agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang nanti akan dapat naungan di sisi Allah, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu kesempatan kembali atau pertanyaan itu kembali kepada kita semua. Tinggal kita sama-sama berintrospeksi diri, mawas diri. Mudah-mudahan kita kembali pada saat nanti kepada ridho Allah SWT, kepada surganya, dan kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah pada tempat yang mulia tersebut. Jangan ragu dan jangan ada rasa syak ataupun ragu bahwa selama kita berada pada posisi sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita duduk bersama ibadah kepadanya, dan kita menghadap ke satu arah yang sama, kiblat yang kita sepakati bersama dan berdasarkan perintah Allah juga. Maka saat-saat semacam ini atau gambaran semacam ini bukan hal yang mustahil. Kita semua, para ustadz ataupun para jamaahnya, akan sama-sama berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Di samping dengan ditambah dengan prasangkaan yang baik kepada Allah SWT. Ya Allah, kumpulkan kami bersama orang-orang yang kami cintai. Ya Allah, kumpulkan kami bersama orang-orang yang saleh. Ya Allah, diawali dengan para nabi dan rasul, para sahabat dan para syuhada, para salihin. Ya Allah, mereka yang telah Kau ridhoi, dan kami pun berharap menjadi hamba-hamba yang Kau ridhoi pula, dan kami berkumpul bersama mereka. Dan Nabi telah ngasih jaminan, yuhsyarul mar'u ma'a man ahab, seseorang akan dikumpulkan bersama yang dia cintai. Insyaallah begitu. Ya, baik, kita tutup dengan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwani alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fastaghfiruhu yaghfirkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimissalah.